Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan sehingga dipermudah berjumpa lagi di majelis ilmu kita ini yang mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Sabilul Iddikar. Wa warada annal insana yasurruhu yaumal qiyamati ay yakuna lahul haqqu ala abihi aw ibnihi hatta ya'khudha minhu wa yudayiqahu fihi. Masih seputar keadaan di hari kiamat, dahsyat dan mengerikannya keadaan hari kiamat. Diriwayatkan annal insan yasurruhu yaumal qiyamah an yakuna lahul haq ala abihi aw ibnihi, bahwasanya kena hari kiamat seorang insan akan gembira ketika mana ada hak yang bisa dituntutnya kepada ayahnya sendiri atau kepada anaknya. Hatta ya'khudha minhu wa yudayiqahu fihi, sampai-sampai orang tersebut akan mengambil haknya dari ayahnya sendiri tadi atau dari anaknya sendiri dan akan mempersulit keadaan orang yang ingin ambil haknya tersebut. Artinya Imam Haddad, ada beberapa riwayat menceritakan bahkan saking mengerikannya kena hari kiamat ketika seorang manusia dihadapkan kepada tuntutan-tuntutan Allah yang mengerikan. Dihisab inya nih, saking inya terdesaknya ketika kuitannya sendiri ada hak yang belum dituntaskan kepada inya sebagai anak, nang anak akan purun menuntut kuitannya hari kiamat. Anak purun menuntut kuitan seorang, saking ngerinya, saking terdesaknya keadaan kena hari kiamat. Ya Allah, abah ulun ini tahutang lawan ulun. Hutangnya inya kada malajari ulun ketika ulun lagi halus. Kada diadapkan ulun. Kada dilajari adab maksudnya. Kada dilajari kewajiban sholat dan semacamnya. Maka dosa-dosa ulun ini gara-gara abah ulun seorang. Tuntut abah ulun. Kayak itu gambarannya. Purun seorang anak tuh sampai kayak itu lawan kuitan. Gara-gara mengerikannya keadaan hari kiamat. Semengerikan itu maksud Imam Haddad. Atau ketika kuitan ada hak lawan anak seorang, kuitan purun menuntut hak pada anak hari kiamat. Ya Allah, anak ulun itu semasa di dunia inya durhaka, inya kurang ajar, inya kaini, dosa-dosa ulun jarak kuitan timbai pada anak ulun aja karena inya tahutang hak lawan ulun. Purun kuitan pada anak. Bahkan gembira disebut yasurruhu, gembira ketika seorang anak
kuitannya itu ada tahutang hak supaya inya selamat si anak, biar aja kuitan yang diberatkan sampai ke itunya hari kiamat. Amun di dunia kan asal alih kita kayak itu, jangan kalau kita menanggung hutang kuitan dan yang lain karena saking cintanya kita lawan kuitan di dunia. Tapi di akhirat ngeri keadaan itu. Sampai kepada titik purun anak menuntut kuitan seorang. Sampai pada titik kuitan ketika anaknya ada hak tahutang, kuitan hakun memberatkan anak demi inya selamat. La ilaha illallah. Egois terdengar, iya, karena kiamat saking mengerikannya. Kada kegampangan. Makanya jangan sampai kita ketika sudah menjadi orang tua, anak-anak kita itu lepas ke itu aja, kada kita arahkan kepada arah-arah nang bujur sesuai syariat Nabi kita Muhammad SAW. Anak kita tabilalah kada berjilbaban nang bebinian nang sudah balik, misal serantang suruntung ke pasar kemana kada sing jilbaban. Habis itu kayak apa hari kiamat? Itu anak bisa menuntut kuitannya. Abah ulun yang kada melarang ulun. Abah ulun yang kada menagur. Dosa-dosa ulun limpahkan pada abah ulun aja. Sepurun itu keadaan yang genting. Bahkan gembira ketika anak itu mengatakan itu. Karena ini akan dikurangi dosanya yang banyak. Dipindah pada kuitannya. Kada gegampangan. Nah ini yang dimaksud Imam Haddad. Wa warada annal insan yasurruhu yaumal qiyamah an yakuna lahul haq ala abihi aw ibnihi hatta ya'khudha minhu wa yudayiqahu fihi. Wa fil hadits man kanat alaihi li akhihi madlamatun falyatahallalha minhu. Di dalam hadits diriwayatkan, siapa orang yang pernah mendolimi saudaranya sesama muslim. Siapa orang yang pernah ada mazlamah, mendolimi li akhihi saudaranya sesama muslim. Falyatahallalha minhu. Maka hendaknya orang yang pernah mendolimi tadi meminta halal kepada saudaranya yang dizalimi. Min qabli an ya'tiya yaumun la dinara fihi wala dirham. Sebelum datangnya hari nang dinar serta dirham kada payu lagi, yaitu hari kiamat. Wa inna ma hiyal hasanat wa sayyiat. Yang akan diperhitungkan bukan lagi duit dinar dirham, melainkan kebaikan-kebaikan dan keburukan. Nah ini yang kita sampaikan di perjumpaan sebelumnya. Ketika kita masih bernapas, masih hidup, jangan supang minta halal, minta maaf, minta ridho dengan siapapun yang suah kita zalimi. Apalagi kalau yang kita zalimi masih hidup. Jangan sungkan minta maaf. Kayak apa, Bib? Orangnya jauh, pindah ke Jawa. Ada WhatsApp. Ada media sosial. Kirim pesan. Amun jernya, aku kadakun memaafkan. Jangan cuma kirim pesan. Kirimi duit sekalian. Insya Allah lunaknya. 500.000 kah? Sambil minta maaf nah. Ini rezeki gesal ikat. Insya Allah lunak. Daripada pian bahual hari kiamat. Lucup mun sudah sampai sana. Betuntut-tuntutan. Nyaman ada media sosial wah ini. Minta maaf jarak jauh, kawan. Manfaatkan itu. Cari infonya kemana ia pindah. Nabi menyuruh jar Nabi fal yatahallalha. Hendaknya inya minta halal. Minta maaf dari kezaliman yang pernah ia perbuat minhu darinya. Sebelum datangnya hari dinar dan dirham itu kada payu lagi. Hari kiamat maksudnya. Innama hiyal hasanat wa sayyiat, yang akan diperhitungkan, yang akan diperhitungkan hari itu kebaikan-kebaikan dan keburukan aja. Duit kada payu lagi. Yaitu hari kiamat tadi.
In kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi. Kalau orang yang mendolimi ini pernah berbuat baik, banyak amal solehnya, tapi meninggal sebelum minta maaf, maka hari kiamat karena kebaikan-kebaikannya akan diambil dan diberiakan kepada korban yang pernah didoliminya. Wa illa, dan apabila ternyata yang mendolimi ini sama wangalnya, kada ada pahala juga, takur. Kada ada kebaikan hendak diambil dipindah kepada korban karena inya wangal juga. Kayak apa jadinya? Ukhidha min sayyi'atihim faturiha fawqa sayyi'atihi. Korban-korbannya tadi kalau banyak dosa, dosa-dosa korbannya dipindah kepada pelaku namun zalimi tadi. Ditambahi lagi, dilipat gandakan dosa-dosanya yang asal, ditambahkan dosa-dosa korbannya. Lalu bersih si korban tadi. Tsumma turiha finnar, lalu kemudian inya ditimbai ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Rugi julun. Yang kita baca semalam muflis Nabi bangkrut. Banyak ba'amal soleh di dunia, berhimat, berzikir, sholawat, pahala majlis ilmu sehingga nalan sudah, pahala umrah, pahala haji, pahala ibadah ini dan itu berataan banyak. Tapi ketika meninggal kada sawat minta maaf pada orang-orang yang pernah didoliminya, pernah disambatinya, pernah disakitinya, pernah ditempilingnya, misal, atau pernah diseledengnya dan macam-macam. Meninggal walau banyak pahala, pahalanya ditimbai Allah pada korban-korbannya tadi. Makanya fal yatahallalha, minta maaf, minta halal ketika masih di dunia hidupan. Tuntung akan di dunia, bujur-bujur, serius dalam hal ini. Jangan kena lagi minta maaf, kena lagi, ngalihin minta maaf nah, kena sambatnya aku rendahan, harga diriku kena habis hilang. Nah itu bisikan-bisikan setan. Mana harga diri ikam minta maaf pada hulu aja setan. Ikam jajak kurang minta maaf, besar gin. Ada nginya mati aja. Ziarahi kuburnya, bacakan Yasin, itu cukup aja aja. Madagi inya mati. Kalau inya mati terdahulu. Memang gak itu jen ulama. Kalau korban yang kita zalimi sudah meninggal dunia, maka pian banyak-banyak doakan ninya. Kirimi Fatihah, kirimi bacaan Al-Quran dan yang lain, ziarahi kuburnya, bacakan ayat-ayat, tahlil, niatkan, hadiahkan. Itu cara minta halalnya kalau sudah mati. Mendengar itu, inya masih hidup, mudahan inya lakas mati. Saya kira kayak itu aja aku minta maaf ya. Karena aku gengsi minta maaf. Busiah ikan mati berdahulu. Kayak apa? Fal yatahallalha minhu, minta halal aja Nabi. Kada gagal, kada gagampangan. Di luar pada kitab ada satu ucapan yang bagus kita baca. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar kalangan tabi'in, orang soleh, alim besar. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pernah berkata, la antalqallaha ta'ala bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainahu ahwanu 'alaika min antalqahu bidzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, la antalqallahu ta'ala bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainahu. Engkau berjumpa Allah, artinya engkau meninggal dunia kemudian berjumpa Allah dengan membawa 70 dosa yang mana engkau perbuat antara engkau lawan Allah aja urusannya. Itu lebih kecil, lebih ringan daripada ketika engkau meninggal dunia min antalqahu, dan berjumpa dengan Allah bidzambin wahidin, dengan satu dosa, tapi dosanya fima bainaka wa bainal ibad, berkaitan antar ikam dengan hamba-hamba yang lain. Ikam mati jar Imam Sufyan Ats-Tsauri membawa 70 dosa. Cuma dosa itu antara ikam lawan Allah Ta'ala aja.
Banyak contoh dosa antar ikam lawan Allah Ta'ala aja. Batal puasa, misal. Dosa itu kada baik. Atau tertinggal sembahyang, dosa kada baik juga. Tapi itu antar ikam lawan Allah Ta'ala urusannya. Atau dosa ikam syahwat, memainkan kemaluan, dosa kada baik. Tapi antar ikam lawan Allah Ta'ala itu. 70 dosa yang berkaitan hanya antar ikam lawan Allah. Ikam bawa ketika mati, itu lebih ringan 70 dosa itu. Dibandingkan satu dosa nang ikam bawa berjumpa Allah Ta'ala, tapi dosa itu antar ikam lawan manusia. Itu lebih berat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Contoh apa dosa antar kita lawan manusia? Menyambati orang, menggibah orang, menyakiti fisik orang, menampar orang, mengambil hak orang lain, mengukut tanah orang, dan semacamnya yang berkaitan antar makhluk. Ini lebih berat dosanya dibanding jar Imam Sufyan Ats-Tsauri 70 dosa yang ikam hanya diketahui antar ikam dan Allah Ta'ala. Makanya julun jangan sembarangan hidup di dunia. Masalah bersosial itu jangan sampai ta'anu hak orang lain. Mengerikan. Summa'lam, lanjutan kitab. Summa'lam anna yawmal qiyamati yawmun azim. Ketahuilah, sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari yang agung, dahsyat, mengerikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka menyangka bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan liyaumin azim, untuk hari yang agung, hari yang dahsyat, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nas lirabbil alamin, hari di mana manusia akan berdiri menuju Tuhan semesta alam. Nah, di ayat ini Allah mensifatkan hari kiamat yaumun azim, hari nang dahsyat, nang agung. Kalau Allah nang mensifatkan, kita ada ragu lagi, memang mengerikan karena hari kiamat. Wa fihi mawaqifu tawilatun thaqilatun wa ahwalun syadidatun. Di dalam hari kiamat itu ada momen-momen yang panjang waktunya dan berat sekali dilewati, dan ahwalun syadidatun, dan kengerian-kengerian yang dahsyat, bencana-bencana yang dahsyat akan dilihat di hari kiamat. Waqad wasafallahu fi kitabihil aziz. Sungguh Allah mensifatkan hari kiamat itu dalam Al-Qur'annya, min ahwali dzalikal yaum wa ahwalihi, yang mencakup keadaan-keadaan di hari tersebut dan dahsyat-dahsyatnya hal-hal di hari tersebut, ma yatulu wa yahul, yang sangat panjang pembahasannya dan sangat mengerikan. Wa wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi min dzalik kadzalik. Begitu pula Rasulullah pun ketika mengisahkan tentang hari kiamat, Sidin pun mengisahkan gambaran kiamat itu mengerikan juga. Wa wasafa salafus salih min amri dzalika yaum ala hasabi ma balaghahum anillah wa rasuluh. Dan para salaf saleh mensifatkan hari kiamat sesuai apa yang mereka baca dan sampai kepada mereka dari firman-firman Allah dan dari hadits-hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jama'al ulama fi kutubihim wa muallafatihim allati allafuha fi akhbari yaumil qiyamah wa ahwalihi syai'an katsiran kadzalik. Sungguh para ulama ada yang sengaja mengumpulkan di kitab-kitab mereka dan karangan mereka yang mereka karang khusus pembahasan tentang kabar-kabar hari kiamat, keadaan-keadaan hari kiamat, dan hal-hal dahsyat di dalam hari kiamat, dan itu banyak di kitab-kitab mereka. Jadi ulama-ulama itu kalau pian belajar bujur-bujur, ada yang mengarang kitab-kitab khusus dari A sampai Z, dari awal sampai akhir kitab, kisah kiamat ya terus.
apa aja yang terjadi hari kiamat, bagaimana firman-firman Allah seputar kiamat, apa aja hadis-hadisnya, bagaimana perkataan ulama seputar itu, bagaimana tafsir ulama seputar ayat kiamat itu. Ada kitab-kitab khusus itu. Mithlu kitab Dzikril Maut wa ma ba'dahu minal ihya li Hujjatil Islam Al-Ghazali rahimahullah. Seperti ada pembahasan khusus, yaitu di pembahasan Dzikril Maut serta apa yang setelah maut di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali dalam Ihya ada pembahasan khusus sekian banyak halaman mengisahkan tentang bagaimana alam barzakh, apa yang diceritakan di alam barzakh, kemudian bagaimana kena hari kebangkitan, padang mahsyar dan berataan. Di Ihya itu ada pembahasan itu khusus, lumayan panjang. Wa kitab Ad-Durratul Fakhirah fi Kashfi Ulumil Akhirah lahu aidan. Imam Ghazali pun ada juga kitab yang berjudul Ad-Durratul Fakhirah fi Kashfi Ulumil Akhirah yang Imam Ghazali karang khusus mengisahkan tentang hari kiamat. Wa kitab At-Tadhkirah lil Qurtubi rahimahullah. Ada juga kitab judulnya At-Tadhkirah karangan Imam Qurtubi. Wa kitab Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wal Qubur. Ada juga kitab judulnya Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wal Qubur. Ada juga wa kitab Al-Budurus Safirah fi Ahwalil Akhirah lil Hafidz As-Sayyuti rahimahullah yang berjudul Al-Budurus Safirah fi Ahwalil Akhirah karangan Al-Hafidz Imam Jalaluddin As-Sayyuti. Intinya banyak ulama-ulama yang mengarang secara khusus pembahasan tentang kiamat, dan itu lumayan tebal pembahasannya. Wa qad dzakarna min dzalika ghurarahu wa uyunahu wa jumalahu. Sedangkan Imam Haddad dari Sidin, kami sudah membahas atau menyebut intisari, poin-poin penting, garis-garis besar daripada kisah-kisah kiamat di kitab Sabilul Iddikar yang kita bahas dalam beberapa bulan terakhir ini. Wa ma la ghina 'anil ittila' alaihi wal ilmi bihi. Dan saya Imam Haddad sudah juga mengupas tentang hari kiamat ini, hal-hal yang memang harus diketahui dan harus untuk dipelajari. Faman iktafa bihi kafa. Siapa orang yang sudah merasa cukup dengan yang saya bahas di sini, maka itu akan mencukupi baginya. Wa man arada ziyadatul ittila' wal ittisaf fi dzalikal ilmi fa alaihi bin nadhar fi hadhil kutub allati dzakarnaha. Dan siapa orang yang hendak menambahi maklumatnya, memperluas lagi pengetahuannya tentang hari kiamat, maka hendaknya ia mempelajari kitab-kitab yang tadi kami sebutkan dari Imam Haddad. Wa ma fi ma'naha, atau kitab-kitab yang lain yang senada. Mimma lam nadhkuruhu minal mu'allafat allati ullifat fi hadhil ulum. Kitab-kitab yang senada yang tidak kami sebutkan tetapi dikarang untuk pembahasan khusus ilmu-ilmu tentang hari kiamat. Alam firadiha au ma'a ghairiha. Entah itu inya khusus seputar hari kiamat aja atau tergabung di kitab yang lain. Kemudian ada beberapa bab khusus tentang hari kiamat. Silahkan pelajari jar Imam Haddad kalau hendak lebih dalam lagi mengetahui keadaan hari kiamat. Wabillahil i'anatu wa taufiq. Dan pertolongan serta taufik hanya dari Allah jar Sidin. Nah, jadi Imam Haddad dalam kitab Sabilul Iddikar kurang lebih beberapa halaman mengisahkan sudah garis besarnya kepada kita kayak apa keadaan hari kiamat. Kayak apa di kubur, sudah kita baca. Bagaimana pahala bisa sampai ke dalam kubur pada orang yang sudah meninggal, sudah kita baca. Bagaimana hari kebangkitan, bagaimana keadaan orang ketika dibangkitkan, sudah kita pelajari. Bagaimana keadaan orang digiring di padang mahsyar, ada yang berjalan normal, ada yang terbalik, ada yang berjalan dengan kepala, sudah kita bahas. Bagaimana keadaan matahari ketika di padang mahsyar, apa yang terjadi pada tubuh manusia di padang mahsyar, bagaimana keringat yang berkucuran, bagaimana anak-anak kecil yang meninggal ketika di dunia sebelum balik membantui kuitan-kuitannya, meminumi kuitannya yang kehausan, sudah kita baca. Bagaimana keadaan orang di padang mahsyar, ada yang merasa ratusan tahun lawasnya,
Ada di antara mereka yang merasa bagaikan antara zuhur dan asar sesuai amal ibadah masing-masing. Bagaimana orang di padang mahsyar bercarian para nabi minta syafaat sampai pada akhirnya datang pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu telaga Al-Kautsar. Bagaimana orang yang meminum air telaga Rasul, telaga Kautsar. Bagaimana kemudian karena Allah datangkan neraka kepada penduduk mahsyar, ditampayakan kisi-kisinya, kuciakan, ada yang langsung tarabah, takutan. Lalu Nabi minta jauhkan neraka tadi. Sudah kita baca. Bagaimana mizan, timbangan amal, yang bahkan satu biji sawi pun kada terlewat hitungannya. Bujur-bujur secara adil dihitung amal kebaikan. Bagaimana kemudian sirat, jembatan sirat. Masing-masing manusia beda-beda melewatinya. Ada yang bagaikan petir, langsung menyubarang. Ada yang bagaikan angin, ada yang menunggangi kuda, ada yang berjalan, ada yang terjatuh ke neraka jahanam dan semacamnya. Dan rinci-rinci lain sudah kita pelajari di beberapa bulan terakhir. Itu garis besarnya ajar Imam Haddad. Kalau hendak lebih rinci lagi, ada di kitab-kitab ulama lain yang lebih tebal, yang lebih merinci dan mengumpulkan semua riwayat seputaran itu. Siapa orang yang sudah cukup dengan ini di kitab ini di sini, maka ini akan merasa cukup. Tapi kalau hendak menambahi maklumat, bacai kitab-kitab lain yang lebih luas. Tapi kitabnya gundul Bang. Lalu bagaimana? Pelajari, mungkin ada yang sudah diterjemahkan, cari. Biasakan waktu luang tuh membaca kita tuh. Membaca buku-buku yang manfaat, kitab-kitab bagi yang alumni pesantren. Jangan sampai ilmu nahwu sharaf kumpul. Kada lagi diulang-ulang sambil baca kitab-kitab. Kalau ada mendobit bahari lawan para guru, ulangi. Lihati dobitannya, bacai terjemahnya. Lebih untuk mengokohkan maklumat ilmu kita bagi yang pernah di pesantren. Bagi pian yang awam kada pernah di pesantren, bacai buku ulama yang sudah diterjemahkan. Tapi ulun sarankan difilter dulu, jangan asal baca. Karena ada juga buku-buku terjemah itu yang isinya ternyata beda paham lawan kita. Ujung-ujungnya menyalahkan amaliyah kita. Hati-hati juga. Berkaitan tentang dahsyatnya hari kiamat, diceritakan dalam kitab Tanbihul Muqtarin. Waqad marra Dawud at-Ta'i yawman ala imra'atin tabki ala qabrin laha. Diceritakan Imam Dawud at-Ta'i, orang soleh, ulama. Imam Dawud at-Ta'i itu marra yawman ala imra'atin tabki ala qabrin laha. Berjalan sidin melewati satu kuburan, ternyata ada seorang perempuan ziarah di kubur itu lagi menangis. Imam Dawud atau ini berjalan. Ternyata ada perempuan lagi ziarah kubur. Yang mana kubur yang diziarah itu laha. Entah suaminya, entah anaknya. Yang penting nisbatnya pada si binian itu. Dan binian itu yang tabki, menangis, jingkar. Watakum, dan sambil menangis, inya berucap, laita syi'ri bi ayyi khaddaika bada adud. Bahasa kita tuh kasihannya ikan dikubur. Entah pipi sebelah mana dari ikan yang akan dimulai dimakan oleh cacing-cacing, ujar binian sambil menangis. Menangisi kubur nih biniannya. Kasihannya ikan dikubur. Entah pipi kanan kah pipi kiri yang dimulai cacing mengikuti memakani ikan, sambil menangis biniannya. Ketika mendengar itu Imam Dawud at-Ta'i fakharra Dawudu maksyian alaih, langsung siup di tempat. Mendengar kalimat dari binian tadi, pipi yang mana kena dimakan ulat terdahulu di dalam kubur ini, sambil menangis binian. Pian tuh anggap, mohon maaf, contoh bisi anak nang pian sayang meninggal, nang selama ini pian gendong, pian sayangi meninggal dunia lalu dikubur. Pian berziarah situ, menangis pian karena sayang lawan anak. Nah, pipi nang mana kena dimakan ulat terdahulu, kayak itu bahasanya. Awak pian bagian mana nang kena dimakan ulat terdahulu, kayak itu nah bahasanya.
Imam Daud atau kada sengaja mendengar. Langsung apa? Siup pingsan di tempat. Sebegitu rasa takutnya orang Bahari mendengar hal-hal yang berkaitan kubur dan kiamat. Kita apa enggak ya Pak? Mohon maaf benar kita nih lah. Orang hanya meninggal. Dalam rumah itu hanya dikafani. Menunggu hendak disembahyangkan dalam rumah. Di luar biasanya apa? Diandaki kursi-kursi plastik. Ya lah. Ada kena semacam atap penutup pakai macam-macam. Kemudian kursi plastik disusunakan gesan pelayat-pelayat. Kena ada juga kena wadah gesan mengumpulkan sumbangan kalau hendak menyumbang kebaikan. Nang di luar dudukan kadang nang di kursi plastik, nang di dalam hanya meninggal berapa jam nang lewat. Nang di luar dudukan lipus lawan rokok. Batis sebelah di atas paha bepandiran loh. Anu malam ini siapa main bola ya? Real Madrid lawan siapa? Misal atau sambil lipus rokok menderakan macam-macam tertawaan. Kadang nyaring bang tertawanya. Menyaring tertawanya terlalu benar. Ya orang yang mati. Ini karena berkisahan santai. Model kadang lalu jadi taburan renungan gitu nah. Ikam suatu saat kayak itu juga dibungkus orang pakai kain. Saat ini ikam nang duduk di kursi plastik. Suatu saat ikam nang di dalam, orang nang duduk di kursi plastik di luar. Nang bepandiran macam-macam mengisahkan ini itu. Ini santai, berokokan, tertawa. Tertawanya kada nyaring je dulu tadi. Batu tuntung, bulikan. Atau mengisahkan ini almarhum Bahari, Rabi lawan aku. Bakawanan kami mau unjunan Bahari di Jaru. Wah, si din ini amun di warung kena mentraktir kami. Wah, model kayak santai, kada ada renungan gitu. Nah ini kita wah ini. Rasa takut akan kematian, rasa takut terhadap akhirat itu kita model terkikis. Dikisahkan juga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Siapa kada kenal Sayyidina? Khalifah yang soleh, yang adil. Umar bin Abdul Aziz yang saat itu menjabat sebagai khalifah. Khalifah itu selevel dengan presiden bahasa kita. Pimpinan tertinggi. Pernah suatu hari Umar bin Abdul Aziz itu sidin mengiau Imam Yazid Ar-Raqashi, ulama di zaman itu. Diundanglah Yazid Ar-Raqashi ke kediaman Umar bin Abdul Aziz. Lalu jar Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, "Ibni ya Yazid, wahai Yazid, nasihati aku." Apa jar Yazid? "Ya Amirul Mukminin, innaka lasta awwala khalifatin yamut." Ujar Yazid Ar-Raqashi, "Wahai Amirul Mukminin, apabila pian meninggal dunia kaina, ingat pian ini bukan orang pertama dari khalifah yang meninggal. Artinya sebelum pian para khalifah pun meninggal juga ujung-ujungnya. Setinggi apapun jabatan pian mati juga pian bahasanya." Fabaka Umar bin Abdul Aziz dapat nasihatnya itu nangis langsung. Wa qala lahu, sambil menangis berucap, "Zidni ya Yazid, tambahkan lagi nasihatmu wahai Yazid." Lalu jar Yazid Ar-Raqashi, "Laisa bainaka wa baina abika Adam abun hayy." Wahai Amirul Mukminin, kadada antara datu-datu pian sampai pada Nabi Adam alaihissalam, kadada lagi nang hidup di dunia, berataan sudah meninggalan. Artinya abah pian Abdul Aziz meninggal dah. Kai pian apalagi, datu pian apalagi, sampai pada Nabi Adam kadada lagi kakek moyang pian yang hidupan. Pian di garis keturunan nih, pian yang masih hidup suatu saat menyusul mereka. Nasihat kedua nih, fabaka Umar, menangis pulang Umar bin Abdul Aziz. Faqala lahu zidni, tambahkan lagi, ujar Umar bin Abdul Aziz. Lalu jar Yazid Ar-Raqashi, "Laisa bainal jannati wan nari manzilatun ukhra." Kelak hari kiamat kadada pilihan ketiga antara sorga dan neraka aja adanya. Entah pian masuk sorga, entah pian masuk neraka. Kadada rumah ketiga di antara itu dua. Ujar Yazid Ar-Raqashi.
Mendengar ucapan yang terakhir ini, fasaqata Umaru maghsyian alaih. Langsung rabah Umar bin Abdul Aziz pingsan, siup ketakutanan dengan akhirat. Kalimatnya mendengarkan nih. Laisa bainal jannati wan nar manzilatun ukhra. Kada lagi rumah ketiga hari kiamat, antara surga, antar neraka, itu jauh pilihannya. Mendengar itu Umar bin Abdul Aziz siup di tempat. Bayangkan kayak apa rasa takut sidin itu terhadap akhirat. Kada menyepelekan lalu. Mun kita kadang lah naudzubillah. Kadang apa masuk neraka, yang penting happy di dunia. Oh, mbak. Ada loh kayak itu Bapandir. Ah, jangan nasihati aku tentang neraka. Yang penting happy dulu, bos. Rame dulu dunia nih. Dunia nih rame-rame kita. Neraka kayaknya aja urusan tuh. Yang penting happy dunia, gembira. Oh, mak. Sawat kayak itu bocap manusia nih. Setebal itu kah hijab di hati, serigat itu kah hati. Kadang lalu pikiran, kayak apa aku kayaknya meninggal. Neraka kah, surga kah. Dikiranya gampang kalau masuk neraka tuh. Kalau tekurihing dikiranya kalau di neraka. Kalau saya jauh ke neraka, dikubur tuh dikiranya gampang kalau. Yang penting ajub-ajub bosai. Neraka enak, urusan lain. Kawan nih baik, taat, menagur. Jangan diambil hak orang. Jar kawan. Kada boleh ikam mendustai perusahaan misal. Karena orang ini begawe di perusahaan, tapi mengambil duit perusahaan misal, makal. Ujar kawan, jangan, dosa, kada boleh. Yang penting happy bosai, neraka urusan kena masing-masing. Yang penting happy dunia, ada tambahan duit. Kayak itu ya. Memang kayak apa manusia kayak itu hatinya? Orang-orang semacam itu biasanya insafnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan perkara kejadian. Entah itu sabun di kamar mandi, tadingsir, tangkop kepala. Atau entah dengan kecelakaan di jalan, hanya maka insaf. Atau alatnya kada berfungsi normal lagi, beburutkah dan semacamnya, hanya maka insaf. Orang-orang yang berpandai bebarang tadi nih, neraka tuh kayaknya yang penting happy di dunia. Itu kata-kata itu kada lagi bisa merubahnya, kejadian akan merubah. Tadangsar kamar mandi kajulan tadi. Atau rabah berkendaraan, patah batis. Atau tiba-tiba sasak dalam tapi bergurut. Hanya makanya sadar, hanya mau ke majelis, hanya insaf kena. Kalau pandiran kawanan, hati-hati bos neraka, jangan hak orang. Urusan gak enak neraka. Masing-masing gitu kalau saya kamu nasihati aku. Nah itu doakan ya, mudah insafnya nang kayak itu tuh. Tapi kalau memang kada kawa kata-kata, ya terdangsar lah kena. Atau apalah kena kejadian. Atau kadang dengan meninggalnya orang terdekat, kuitan, dangsanak, anak, hanya maka insaf. Cara-cara hidayah sampai ke seseorang itu beda-beda. Cuma kalau kita merenung dengan kayak kita dengar Umar bin Abdul Aziz, Imam Daud atau tadi, hanya mendengar kata-kata yang berkaitan lawan akhirat, ada nang siup langsung di tempat. Kayak apa kita? Nah, kita harus menangisi diri kita nang jauh benar level rasa takutnya ini. Dahsyat rasa takut, rasa khasyah para orang soleh bahari. Karena pengaruh makanan yang murni halal, pengaruh pergaulan, pengaruh pikiran yang selalu ingat akhirat. Kalau kita kan kadang ingat, kadang-kadang. Kadang beramian, kadang menangis sorangan, ya kadang-kadang lah. Kadang berduit, kadang-kadang, ya kurang lebih gitu lah. Kalau mereka tuh pikirannya akhirat, akhirat dan akhirat. La ilaha illallah. Khatimatu hadal umuri fi asya tata'allaqu bima taqaddama wa tattasilu bihi wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah selalu lawan kita seberataan. Allah berikan cahaya hidayah di hati kita berataan. Allah berikan anugerah pemberian rohani pada hati kita sebagaimana Allah berikan pada orang-orang soleh zaman bahari. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi ahlana
وقرابات لنا في ديننا مع للقطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر من ستر وصلاة الله تبشى المصطفى من إلى الحق دعانا ووفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.